STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' Minas Sirah, 6 tempat dalam sejarah hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, beliau mengatakan, fa idza arafta hadzal araft anna al-insan la yastaqimu lahu al-islam walau wahidallah wa taraka syirk illa bi'adawatil musyrikin wa tasrihi lahum bil adawah wal bughd kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, jika engkau telah mengetahui bahwasanya seseorang dia itu tidak akan tegak Islamnya meskipun dia telah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan dia meninggalkan kesyirikan, kecuali dia harus mendatangkan selanjutnya. Apa itu? Yaitu membenci kaum musyrikin dan menampakkan kepada mereka permusuhan. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal dan hari akhir, bahwasanya mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin ini Syekh rahimahullahu taala ingin menerangkan kepada kita tentang salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu tentang kebencian kepada orang-orang kafir. Kebencian kepada orang kafir ini bukan bermakna kita menzalimi dan melakukan semena-mena terhadap dia, bukan seperti itu. Namun kebencian kita kepada mereka itu dengan hati, dengan tidak menjadikan mereka sebagai kawan, dengan tidak menjadikan mereka sebagai orang dekat dengan kita. Sehingga Syekh rahimahullah ta'ala dalam poin ini ingin menjelaskan kepada kita perkara yang sangat penting dalam Islam. Dan ini juga membantah keyakinan sebagian manusia yang mereka menuduh penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah orang yang sangat dekat dengan orang kafir. Pada saat itu bahkan beliau dituduh sebagai anti Inggris. Manusia pada saat itu untuk menghancurkan dakwah beliau, dituduhlah beliau dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Di antara tuduhan yang dusta yang dituduhkan kepada beliau, beliau ini adalah anti ataukah agen dari Inggris. Subhanallah ya ikhwatal kiram, kedustaan yang sangat besar yang didatangkan oleh mereka untuk menghancurkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan jika kita tanya kepada mereka, dari mana rujukan kalian bahwasanya beliau adalah seorang agen Inggris, maka akan dijawab oleh mereka bahwasanya ini adalah pengakuan salah seorang dari mata-mata Inggris pada saat tersebut. Mereka menjadikan orang kafir sebagai sabuh perkara yang harus mereka puputui. Makna kita bahwasanya mereka menjadikan orang kafir yang sebagai sumber berita untuk dipuputui mendumpu yang dipegah. Sehingga beginilah ya ikhwatal kiram, mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebagai agen Inggris. Dalil jibu nasirah mata-mata Inggris yang menuduh bahwasanya beliau adalah sebagai agen Inggris, sehingga itu menjadikan sumber informasi mereka. Sehingga disebutkan oleh penyair, jika seorang dia itu menjadikan burung gagak sebagai dalih, sebagai penunjuk jalan, maka dia tentu akan membawa kepada bangkai-bangkai anjing. Begini juga ayyuhal ikhwatal kiram, tak kalah dijadikan orang kafir sebagai sumber informasi yang mereka percayai 100%, apa yang terjadi? Sehingga dakwah Al-Quran, dakwah hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nampak asing di tengah-tengah manusia.
Sehingga jika kita melihat bagaimana perjuangan dakwah beliau, yang beliau itu dituduh sebagai mata-mata Inggeris pada saat itu, dan ini sangat bertolak belakang. Jika kita melihat murid-murid beliau di India pada saat itu, ada seorang yang mengaku sebagai nabi palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dia ini didukung oleh Inggeris pada saat itu. Iwo murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ataukah orang-orang yang memangku dakwah beliau, dibantah habis-habisan Mirza Ghulam Ahmad di India. Dan di tengah-tengah tayo pergi di negara Indonesia, yo pikan perkara asing. Di Padang perang Padri. Dan juga mereka menempuh sebagaimana jalan yang telah digariskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang memangku dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di Aceh, orang yang pada orangnya dipegah oleh sebagian manusia, nyo adalah kelompok baru. Dikelilingi sebagian orang pun Wahabi. Nyo pikan perkara asing kajamun kana ino di Aceh. Sehingga ada ino baik kana inang baru katua inang doa. Baik lagi dia. Nyo perkara Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman salafun salih, nyo ka dikenal di tempat kita ino. Sehingga baik tak apa asing-asing le gede mandum. Kemudian juga ayuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, Syekh rahimahullah taala kemudian setelah menjelaskan tentang salah satu prinsip dalam Islam, yaitu membenci orang kafir, kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal dan hari akhir, yang mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu di perang Badar, beliau melihat seorang lelaki, kemanapun beliau pergi, maka lelaki tersebut pun mengikuti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu menghindar, maka lelaki itu pun terus menuju Abu Ubaidah. Maka hilanglah kesabaran Abu Ubaidah pada saat itu. Kemudian beliau pun menebas lelaki tersebut. Siapa lelaki itu? Bapa beliau sendiri. Sehingga Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat ini. Dan perlu kita ketahui bersama ayuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, sedikit akan kita membahas tentang permasalahan prinsip yang penting dalam Islam ini, yaitu tentang permasalahan wala' dan bara'. Dalam Islam dikenal dengan wala' dan bara'. Wala' adalah loyalitas dan bara' adalah sikap berlepas diri kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan prinsip wala' dan bara' ini merupakan prinsip yang sangat agung. Di antara pujian Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah mereka memiliki prinsip ini. Allah katakan Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammadlah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu sahabat Nabi, mereka adalah orang yang sangat keras terhadap orang kafir, dan mereka kepada kaum muslimin sangat merahmati. Mereka kepada kaum muslimin sangat tegar, sangat sayang kepada kaum muslimin. Dan pertama definisi wala' wal bara', wala' dan bara' disebutkan oleh para ulama, yaitu penyesuaian seorang hamba Allah Azza wa Jal terhadap apa-apa yang Allah Azza wa Jal cintai, serta apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jelas pu yang Allah cintai dia tidak cintai, dan pu yang Allah Subhanahu wa taala benci dia tak benci. Dan kaitannya ataukah unsurnya napa boh? Yang pertama perkataan, kemudian perbuatan, kemudian yang ketiga keimanan ataukah keyakinan, dan yang keempat adalah orang. Kaitannya ada 4. Yang pertama apa? Perkataan. Perkataan yang Allah Azza wa Jalla cintai seperti zikir. Kemudian juga kita membenci perkataan yang Allah Subhanahu wa taala benci seperti berkata jelek, berkata keji dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, mencakup di dalamnya tentang perbuatan. Contoh salat. Kemudian kita juga harus membenci perbuatan yang dibenci oleh Allah. Contoh jipu, minum khamar dan yang lain. Kemudian yang ketiga, keyakinan. Keyakinan kita harus mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla cintai, misal tauhid. Kemudian kebalikannya yaitu syirik, harus kita benci. Kemudian yang keempat adalah orang. Misalnya kita mencintai kaum muslimin, mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan membenci orang-orang kafir. Sehingga ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, perlu kita ketahui bersama bahwasanya prinsip wala' dan bara' ini harus kita tegakkan. Terkadang sebagian kaum muslimin mereka sudah mulai
rancu dalam permasalahan ini? Apakah dikarenakan munculnya dai-dai sesat yang mereka mengajak kepada penyatuan agama, bahawa seluruh agama itu benar, ataukah dengan yang lainnya? Sehingga sebagian kaum muslimin mereka merasa rancu permasalahan ini. Perlu kita ketahui ya ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam Islam. Kemudian apa keutamaan prinsip wala dan bara? Yang pertama, bahwasanya ini merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah maknanya la ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di dalamnya terkandung bara'ah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat rasul yang mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengkufuri at-taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya prinsip wala wal bara, loyalitas dan sikap permusuhan kepada orang kafir dan kepada kekafiran tersebut, ini merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Nabi SAW menyebutkan awsa'ural iman, tali keimanan yang sangat kokoh, al-muwala fillah wal mu'ada fillah, membenci karena Allah dan mencintai karena Allah, loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah. Wa hubbu fillah wa bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara wala wal bara' adalah perkara yang sangat penting, karena ini merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya prinsip wala wal bara' ini merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla merasakan mamih keimanan. Nabi SAW mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna wa halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika itu dimiliki oleh seorang mukmin maka dia akan merasakan mamih keimanan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, la yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah, tidaklah dia mencintai sesuatu kecuali kecintaannya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, prinsip wala wal bara ini memiliki daripada pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya orang-orang yang dia itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang yang dinaungi kelak di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilhumullahu fi dhillin yawma la illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan ternyata disebutkan oleh Nabi SAW rajulan, 2 orang yang dia itu berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Sehingga Syekh rahimahullahu taala di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang prinsip yang sangat penting ini, yaitu tentang permasalahan bencinya kita kepada orang-orang kafir. Terkadang sebagian ino kalain ino baik dah pegah jauh dah tingkat style pakaian mentang tayo meyuhana merek orang kopi ana ayu, meskipun terkadang pegang empa yang penting merek pun merek awak Amerika pegang. Ini adalah bentuk loyalitas kecintaan kita kepada mereka, dari sisi penampilan pakaian, dari sisi rambut, dari sisi yang lain ji. Dia terkadang ino condong kepada orang-orang kafir, padahal mereka itu bukan contoh kita. Sehingga disebutkan bagaimana sikap salaf, bagaimana kebencian salaf kepada orang-orang kafir. Disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, jika beliau dahulu melihat ahlul kitab Nasara atau orang-orang Yahud, beliau menutup matanya. Kemudian ditanya, kenapa engkau lakukan demikian wahai imam? Beliau menjawab bahwasanya aku tidak tahan melihat orang yang dia itu melemparkan tuduhan keji dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi tuduh bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Kemudian begitu juga orang-orang Nasara. Sehingga yang kalian tengok terkadang watina orang kapi pegat kebaikan macam dia jadi tua demandum pu tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan tentang bagaimana bentuk kebencian kita kepada orang-orang
kafir. Sehingga nyopi perkara yang sangat penting, baik salah faham ni. Tiup dia dak perahnya kebencian belah orang kafir. Nah dia orang ke Islam kat tak ada yang udip-udip ke langan zid. Na ino rumus-rumus dalam Islam ka gato oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, nama yang kita sebutkan di pertemuan yang berbahagianya, lebih dan kurang lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.